Terkadang banyak pekerjaan menjadi lebih mudah karena adanya alat bantu. Terlepas dari maraknya model-model dan jenis alat-alat yang umumnya cukup canggih dan membantu pekerjaan, keberadaan alat tersebut tidak bisa digantikan begitu saja. Kenapa? Karena terkadang pada saat-saat tertentu diperlukan alat bantu tersebut. Alat bantu tersebut adalah pesawat sederhana. Pada kegiatan belajar kali ini, kita akan membicarakan 4 pesawat sederhana yang akan dibahas, yakni tuas, katrol, bidang miring, dan roda berporos. Pengungkit atau disebut juga tuas merupakan pesawat sederhana yang paling sederhana. Pengungkit bekerja dengan cara mengubah besar gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban. Berdasarkan posisi ketiga titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa, pengungkit dapat dibedakan jenisnya menjadi 3 tipe atau 3 kelas, yaitu pengungkit jenis pertama, pengungkit jenis kedua, dan pengungkit jenis ketiga. Sudahkah kamu memotong kukumu? Apakah kamu mengetahui alat pemotong kuku yang biasa kamu gunakan merupakan bentuk pesawat sederhana? Alat pemotong kuku merupakan contoh penggunaan prinsip tuas jenis pertama. Pengungkit jenis pertama ini memiliki letak titik tumpu yang berada di antara titik beban dan titik kuasa. Titik tumpu adalah bagian tuas yang tidak bergerak dan merupakan tumpuan bagi tuas. Selain itu, titik beban merupakan titik di mana kita meletakkan atau menempatkan beban yang hendak diangkat atau dipindahkan. Sedangkan titik kuasa merupakan titik di mana gaya kuasa diberikan untuk mengangkat atau memindahkan beban. Titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa masing-masing menahan gaya. Mari kita saksikan tayangan berikut. Menurutmu bagaimana tayangan tersebut? Pada tayangan tersebut digunakan gerobak roda 1 untuk memindahkan pasir yang banyak. Gerobak roda 1 merupakan salah satu tuas jenis kedua. Pengungkit jenis kedua atau sering kita sebut sebagai pengungkit kelas 2 memiliki letak titik beban yang berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Tuas 3. Apa yang kamu lakukan saat melihat kertas berserakan? Staples dapat digunakan untuk membantu merapikan kertas yang berserakan. Staples merupakan salah satu contoh alat yang menggunakan prinsip kerja tuas jenis ketiga. Pengungkit jenis ketiga disebut juga pengungkit kelas 3. Memiliki letak titik kuasa yang berada di antara titik beban dan titik tumpu. Tahukah kamu bahwa pada tubuh manusia berlaku prinsip-prinsip kerja pesawat sederhana? Pada saat kamu melakukan suatu aktivitas, otot, tulang, dan sendi akan bekerja secara bersama-sama. Prinsip kerja ketiganya seperti sebuah tuas, di mana tulang sebagai lengan, sendi sebagai titik tumpu, dan kontraksi atau relaksasi otot memberikan gaya untuk menggerakkan bagian tubuh sebagai titik kuasa. Coba perhatikan peristiwa-peristiwa berikut ini. Peristiwa pertama memperlihatkan orang yang sedang mengantuk
sehingga kepalanya tertunduk ke depan. Dan setelah dikagetkan oleh temannya, kepala terdongak ke atas. Tahukah kamu bahwa pada saat mengantuk, bagian muka yang menunduk ke depan merupakan titik beban. Kemudian, tulang leher sebagai titik tumpu. Dengan otot leher yang berkontraksi karena dikagetkan, menjadikan kepala terdongak ke atas sebagai titik kuasa. Sehingga dapat diketahui bahwa titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Peristiwa ini merupakan penerapan tuas jenis 1 pada tubuh manusia. Pada saat berjinjit, ujung telapak kaki menjadi titik tumpu yang menopang seluruh berat badan atau beban. Sedangkan otot pada betis menjadi titik kuasa, sehingga titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Peristiwa ini merupakan penerapan tuas jenis 2 pada tubuh manusia. Saat mengangkat suatu benda dengan menggunakan tangan, maka tangan yang memegang beban menjadi titik beban. Otot tendon yang bekerja pada lengan menjadi titik kuasa, dan siku menjadi titik tumpu. Dari peristiwa ini dapat diketahui bahwa pada saat mengangkat beban merupakan penerapan tuas jenis ketiga, karena titik kuasa berada di antara titik beban dan titik tumpu. Katrol merupakan pesawat sederhana yang terdiri dari sebuah roda atau piringan beralur dan tali atau kabel yang mengelilingi alur roda atau piringan tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, alat penimba air merupakan salah satu contoh penerapan pesawat sederhana jenis katrol. Katrol bebas merupakan katrol yang posisi atau kedudukannya berubah ketika digunakan. Pada katrol majemuk, beban diikatkan pada katrol bebas dan salah satu ujung tali diikatkan pada penambang katrol tetap. Bidang miring. Tangga merupakan salah satu contoh bidang miring. Bidang miring adalah pesawat sederhana yang permukaannya dibuat miring sehingga dapat mempermudah pekerjaan. Misalnya, memudahkan menaikkan benda berat ke atas. Prinsip kerja bidang miring yaitu mengangsur kerja sehingga gaya yang dibutuhkan lebih kecil, tetapi tidak mengurangi besar usaha yang dilakukan. Contoh lain dari bidang miring antara lain jalan di pegunungan yang berkelok-kelok. Jalan pegunungan selalu dibuat berkelok-kelok dan memutar untuk mengurangi kecurangan. Roda berporos merupakan roda yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Kegunaan dari roda berporos misalnya untuk menggeser atau memindahkan benda agar lebih ringan.
dan memperkecil gaya gesek antara dua benda. Contoh yang biasanya kita temukan dalam kehidupan sehari-hari adalah roda sepeda motor, roda mobil, dan lain sebagainya.